Nah, untuk materi IPS, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan. Sekarang, diperhatikan gambarnya. Di sini ada gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu? Ini ada petani kopi. Iya, kopi dipanen. Kemudian kopi dijemur, kopi dipilih, kopinya digiling, kopinya disangrai, kopinya dikemas. Kopi dikemas. Nah, kira-kira kegiatan ini apakah dilakukan oleh satu jenis pekerjaan? Ini hubungannya dengan kopi, tapi pekerjaannya apakah hanya satu jenis pekerjaan yang mengerjakan semua kegiatan ini? Ya atau tidak? Apa? Ada kopi, jenisnya kopi. Terus ada berbagai kegiatan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kegiatan. Apakah 6 kegiatan ini dilakukan oleh satu jenis pekerjaan saja? Tidak. Nah, jadi satu sumber daya alamnya kopi, bisa dilakukan oleh berbagai jenis pekerjaan. Contohnya, di sini ada yang memanen, berarti petani kopi. Terus di sini ada buruh yang menjemur atau buruh yang memilih kopi. Terus ada pengemas kopi. Terus ada orang sendiri yang menggiling. Jadi, kegiatan ini dilakukan oleh berbagai jenis bidang pekerjaan ya. Tidak hanya petani saja. Sumber daya alamnya kopi, dari yang memanen sampai mengemas, pekerjaannya hanya petani kopi tidak, tapi bisa berhubungan dengan pekerjaan lain ya. Nah, terus ini anak-anak, Bu Sofi mau tanya apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Kalian pernah dengar kegiatan ekonomi, pekerjaan? Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Apa itu pekerjaan? Pernah dengar tidak? Jadi, kegiatan ekonomi itu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Kalau kita tidak bekerja atau orang tua kalian tidak bekerja, maka kebutuhan untuk makan, untuk sekolah, untuk kesehatan itu tidak tercukupi. Makanya harus melakukan kegiatan ekonomi, harus bekerja. Nah, kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam. Kalau hidupnya di dataran tinggi, maka kegiatan ekonomi atau pekerjaannya biasanya berhubungan dengan perkebunan atau petani teh, petani kopi, petani sayuran atau petani buah-buahan. Ya, tidak bisa kita bekerja sebagai nelayan tapi hidupnya di dataran tinggi. Karena tidak ada laut di dataran tinggi. Ya tidak? Ya. Iya, makanya harus sesuai dengan kondisi geografis.
Begitu sebaliknya, kalau kita hidupnya di dataran rendah, hidupnya di pinggir pantai, ya kita tidak bisa menanam sayur mayur, nggak bisa menanam teh, tidak bisa menanam kopi. Tapi kerjanya sebagai nelayan. Ya, kerjanya sebagai nelayan atau bertambak udang, bertambak ikan. Kalau pantainya dijadikan tempat wisata, seperti Pantai Parangtritis, Pantai Gunung Kidul, Pantai Baru, berarti di daerah tersebut bisa juga bekerja sebagai pedagang. Ya. Nah, kalau hidupnya di dataran rendah, tapi di perkotaan, Bu, terus kerjanya jadi apa? Ya kalau di kota bisa nggak jadi petani? Di kota ada sawah tidak? Tidak. Berarti kalau di kota kerjanya jadi apa? Perkantoran. Jualan. Jualan itu apa? Kerjaannya apa, Mas Andra? Nama pekerjaannya apa kalau jualan? Pedagang, betul. Pedagang, bekerja kantoran atau karyawan. Jadi wartawan mungkin, jadi reporter, menjadi kerja pegawai pabrik, dan lain sebagainya ya. Jadi sesuai kondisi geografisnya, tergantung tinggalnya di mana. Jadi polisi, jadi dokter, itu bisa di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, bisa tidak jadi dokter? Bisa, tapi biasanya tidak banyak, tidak sebanyak kalau di perkotaan. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, kalau ini kerjanya apa namanya? Petani. Ya, ini jenis-jenis pekerjaan. Petani. Petani itu orang yang bekerja di mana sih? Di sawah, di kebun, ya. Biasanya berhubungan langsung dengan bidang agraris. Agraris itu tanah. Ya, kalau kalian mendengar kata atau istilah agraris berarti tanah, orang yang bekerja di bidang pertanian atau di tanah, mengolah tanah. Pekerjaannya namanya petani. Petani itu macam-macam, ada petani kopi, petani teh, petani padi, petani sayur mayur. Ya, banyak sekali. Kalau ini nelayan. Nelayan itu orang yang bekerja menangkap ikan. Dan hasil laut lainnya. Jadi kalau dapat cumi, dapat gurita, berarti ya dia kerjanya sebagai nelayan. Karena cumi-cumi, gurita itu termasuk hasil laut. Berarti ini hidupnya di mana biasanya? Hidupnya di mana biasanya kalau nelayan? Di laut. Pantai. Hidupnya di pantai, jangan di laut. Kalau di laut nggak ada rumah, Mas David. Hidupnya di pinggir pantai. Terus ada lagi peternak. Peternak itu orang yang pekerjaannya beternak. Bisa beternak ayam, beternak kambing, beternak sapi. Ini biasanya di daerah pedesaan atau di dataran rendah. Kemudian ada perajin. Nah, yang rumahnya dekat kasongan. Nah,
biasanya di sana banyak sekali perajin gerabah. Orang yang bekerja dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Atau membuat kerajinan yang lainnya, tidak hanya gerabah. Ya, namanya perajin. Ada juga pekerjaan guru. Guru itu orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing siswa. Ya, kalau sekarang berarti membimbingnya dari rumah. Tapi kita bisa mulai belajar besok di sekolahan. Terus ada lagi jenis pekerjaan lainnya, banyak. Ada pegawai, karyawan, wartawan, dokter, polisi, tentara, pramuniaga, pramusaji, pilot, masinis, nakoda, tukang becak, kusir, dosen, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Dokter. Terus? Ada yang apa? Guru. Dosen ada yang cita-citanya jadi dosen? Pilot? Enggak. Tentara? Banyaknya jadi dokter ya di sini ya. Berarti belajarnya harus yang rajin. Nah, sekarang Sofi lanjutkan. Nih. Kalau tadi jenis pekerjaan, sekarang ini jenis bidang pekerjaan. Jadi jenis bidang pekerjaan itu ada 5. Ada pertambangan. Kalau pertambangan berarti usaha menggali dan mengolah kekayaan alam. Contohnya bertambang batu bara atau penambang minyak bumi, penambang emas, penambang intan, penambang gas alam. Nah, itu biasanya bekerjanya menggali sama mengolah kekayaan alam. Ini kebanyakan ada di luar Jawa. Contohnya kayak di Papua. Kalau di Papua itu banyak sekali emas. Jadi mereka biasanya bekerjanya menjadi petambang emas. Kalau di Kalimantan, jadi penambang batu bara. Gitu. Ada lagi jenis bidang pekerjaan agraris. Nah, ini usaha mengolah jam 10:30, Mas. Yang nomor 2, mengolah dan memanfaatkan tanah menjadi berdaya guna. Tadi pekerjaan apa yang berkaitan di bidang agraris? Pekerjaan apa yang berkaitan di bidang agraris? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Petani. Nah, yang ketiga, industri atau usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Nah, biasanya yang bekerja di bidang industri itu karyawan, ya. Pedagang itu usaha membeli. Perdagangan itu usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa. Orang yang bekerja di bidang perdagangan adalah pedagang. Yang terakhir, jasa. Jasa itu untuk menyediakan layanan yang diperlukan orang lain. Contohnya, dokter. Dokter itu berarti di bidang jasa. Ojek online itu di bidang jasa. Kalau kalian mengojek, pakai apa itu?
Gojek, pergi kemana-mana pakai Gojek. Mau makan apa pakai GoFood. Berarti kalian memanfaatkan jenis pekerjaan di bidang jasa. Ya. Karena yang disediakan jasanya, bukan barangnya. Guru, berarti guru itu di bidang jasa. Poluan, polisi, pilot, masinis, nahkoda itu di bidang jasa. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, sudah 1,5 jam ya. Kalau tidak ada, nanti yang tugas IPS-nya Bu Sofi kirim di grup aja ya. Soalnya 10 pilihan ganda semua.